Selamat malam Ibu Ilon. Selamat malam juga, Pak. Apa kabar Ibu? Amin, kabar baik, sehat selalu. Baik Kalau Ibu. Pak sendiri apa kabar? Ya lumayan Ibu, kabar baik selalu Ibu. Iya, Pak. Baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian tentang coaching kita hari ini. Pada kesempatan ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita ataukah belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan tersebut. Dan jangan lupa Ibu ya, coaching juga harus sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, mendengarkan aktif, dan memaksimalkan potensi Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama Ibu. Apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Pak. Yang akan saya kembangkan adalah yang pertama, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu yang pertama, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator mana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau menemukan langkah dalam menghadapi permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mungkin hanya itu yang bisa ditanyakan dalam pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coachingnya. Selamat malam Ibu. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam Ibu Ilon, apa kabar? Selamat malam juga Ibu Agnes, kabar baik. Silakan duduk Bu. Mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini Ibu, saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya, Ibu? Tentu saja Ibu Agnes. Setelah berbincang dengan saya, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Begini Ibu, yang saya harapkan, semoga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Saya malah senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu, kira-kira permasalahannya seperti apa, Bu? Begini Ibu, permasalahan yang terjadi, itu terjadi dalam kelas dengan murid-murid saya. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, permasalahan dengan murid Ibu seperti apa? Begini Ibu, ada beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami materi yang saya ajarkan Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan beberapa murid Ibu mengalami kesulitan dalam memahami materi yang Ibu sajikan? Ya Ibu, mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut mengalami kesulitan. Oh, begitu ya, Bu. Ada beberapa faktor penyebab.
Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan untuk menyebabkan hal ini terjadi? Ya, Ibu. Ketika saya tanya, ada anak yang menjawab mereka mengantuk karena mete main game malam. Ada juga yang mengatakan karena faktor cuaca, karena terlalu panas sehingga mereka sulit untuk konsentrasi dalam pembelajaran ini, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sajikan? Harapan saya, Ibu, saya menyajikan semua materi ini di kelas mampu menjawab pertanyaan dengan fokus, Ibu. Tidak hanya menggeleng atau mengangguk-angguk saja, Ibu. Oh iya, Bu. Paling tidak ada respon yang positif. Nah, setelah mengetahui permasalahannya, kira-kira langkah apa yang mau Ibu lakukan? Iya, Ibu. Untuk anak yang mete main game online, saya akan menginformasikan bahwa kita sebagai pelajar harus mampu mengatur waktu dan harus bisa tahu apa yang menjadi prioritas. Dan saya juga akan menginformasikan kepada orang tua untuk terus memperhatikan jam belajar anak. Untuk siswa yang kepanasan dalam kelas, ke depan saya akan melakukan pembelajaran di luar kelas, di bawah pohon atau di tempat yang dianggap nyaman dan adem, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Untuk menginformasikan kepada orang tua, apakah Ibu langsung berkunjung ke rumah siswa? Iya, Ibu. Saya akan langsung ke rumah siswa. Kira-kira kapan Ibu melakukan itu? Ya, rencananya minggu depan, Ibu. Oh iya, Bu. Lebih cepat, lebih bagus. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah yang Ibu terapkan nanti? Tentunya saya akan melakukan secara terus-menerus dan konsisten, sehingga terlihat perubahan dalam diri murid-murid saya, Ibu. Bagus sekali, Ibu. Jadi kedepannya untuk siswa lebih fokus dalam pembelajaran, Ibu harus berkolaborasi dengan orang tua, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Baik, Ibu, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah melakukan diskusi ini? Puji Tuhan, Ibu, saya merasa lega karena telah berbincang dengan Ibu. Saya mampu menemukan masalah sendiri atas permasalahan yang saya hadapi ini. Ya, Ibu. Saya rasa ini perbincangan yang sangat luar biasa. Semoga Ibu mampu melaksanakan semua rencana tindak lanjut tersebut dengan penuh semangat. Apakah masih ada hal lain yang mau dibicarakan, Ibu? Untuk sementara waktu cukup dulu, Ibu. Ya. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Terima kasih, Ibu Agnes. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Selamat malam Ibu Ilon. Selamat malam juga, Pak. Baik Ibu, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Agnes. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi yang saya lakukan tadi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alutritirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab.
Sehingga dari alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan, menemukan solusi, serta rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Baik, Ibu. Menurut saya sebagai observer, Ibu ya, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta, Ibu. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Agnes, sehingga Ibu Agnes bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir, Ibu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilaksanakan, Ibu? Baik, Bang. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Luar biasa, Ibu. Nah, demikian observasi kita malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita ke depannya. Mungkin hanya itu saja, Ibu ya. Selamat malam, Ibu. Ya, Pak. Selamat malam juga.